Benar nggak? Maka mungkinkah Allah menakdirkan, menginginkan keburukan bagi hambanya? Mungkin nggak? Mustahil. Allah menciptakan baik buruk, ya. Tapi mungkinkah Allah memberikan keburukan bagi hambanya? Nggak mungkin. Kita ini karya Allah terbaik, paling sempurna. Ahsani taqwim. Tidak mungkin Allah biarkan diri kita ini dihukum-hukum kecuali dia ada keakuan dalam dirinya. Maka apakah ujian itu hukuman? Bukan. Ujian itu testing, alat scan dari Tuhan, ngecek apakah di dalam diri orang ini ada keakuan. Kalau dia egonya tinggi, merasa sudah soleh solehah, dia akan ngomong, aku sudah beribadah kok masih dapat ujian juga. Nanti dia nggak mau ibadah loh. Jadi nggak ada bu, orang yang cinta nggak ada merasa dihukum. Ya. Ibu merasa dihukum nggak bu? Dulu waktu belum punya alat cuci mesin baju, terus cuciin baju suami, itu hukuman nggak? Tapi kalau di pesantren itu anak-anak tuh kadang-kadang taruhan loh. Kamu kalau kalah main futsal, ntar kamu cuciin bajuku, misalnya gitu, cuciin sendalku. Ya, bagi mereka itu ujian, hukuman, karena hubungannya hubungan pertemanan, taruh-taruhan. Emang sama suami begitu? Ya, mohon maaf nih ya. IRT atau babysitter itu nyebokin anak kita, itu dibayar nggak? Ya, wajar. Karena dia menyebokin itu bukan dengan cinta, tapi dengan akad bekerja. Coba akad ibu dengan suami, akad bekerja apa akad cinta? Benar. Maka apapun yang dari suami itu adalah pemberian dari Allah. Ngecek di kolbu kita apa. Tapi sederhana Bapak Ibu. Ini satu doa yang pahit saya ajarkan. Ini pahit nih doanya. Ya Allah, jika memang pasanganku ini menghalangiku ke jalanmu, tolong carikan jalan yang lain. Ketawa semua. Yang gak paham, alhamdulillah. Ya, itu kalau pahit. Mau yang manis gak? Mau yang manis. Ya Allah, jika memang nggak jadi itu doa istikharah yang diulang. Doa istikharahnya telat sih. Dulu nikahnya nggak pakai istikharah sih ya. Dulu istikharah gimana kalau udah istikharah? Ya Allah, jika dia memang jodohku yang baik, yang bisa mendekatkan diri kepadaku, tolong jodohkan aku dengannya. Jika ada pesaing, tolong pinggirkan. Emang begitu kan? Itu doa istikharah begitu. Tapi jika ya Allah, ini berat, ini paling berat. Saya paling berat baca doa itu ketika saya suka seseorang. Ya Allah, jika dia kurang baik bagiku untuk agamaku dan akhiratku, maka tolong cabut rasa kasih sayang itu dariku dan jauhkan aku darinya, jauhkan dia dariku. Itu beratnya bukan main. Kayak kolbu kita disayat-sayat itu ya. Karena masih cintrong. Cinta itu rasa keakuan juga. Berat itu Bapak Ibu. Tapi kalau kita sudah ridho, apapun yang Allah pilihkan pasti. Ini wajah-wajah kok wajah-wajah orang bermasalah nih sebagian nih. Sebenarnya yang bermasalah itu kita semua kita. Jadi apa yang saya kalamkan itu Bapak Ibu, semua kita pasti sedang mengalami, akan mengalami, atau nanti mengalami kembali. Ya, sedang mengalami. Ya. Sahabat Nabi itu bertanya-tanya kepada Allah, ya Allah, kenapa aku tidak diuji hari ini? Jadi sahabat Nabi jika tidak diuji, mereka bertanya, ya Allah, kenapa aku tidak diuji?
berarti Allah sudah tidak perhatian kepadaku. Oke, maka undanglah ujian. Lama-lama dia akan menjadi pemberian. Ya, puasa itu berat nggak? Kenapa patuh? Karena harap pahala. Tapi kalau orang sudah cinta, dia puasa bukan cari pahala. Karena Allah berkalam, as-saumu li, puasa itu milikku. Orang berpuasa, dia langsung jadi milik Allah. Betapa senangnya Bapak Ibu ini cinta sama seorang terus katakan, milikilah aku. Hah? Jadi as-saumu tariqul hubbi. Puasa itu adalah jalan cinta. Enggak jadi beban lagi. Orang yang masih nganggap puasa beban, berarti dia belum tahu jalan cinta. Dia masih orang awam walaupun tubuhnya sudah tua. Dia masih anak-anak walaupun keriput lah makanya. Ya, walaupun sudah beruban. Ini mau sampai kapan? Ibadah masih transaksi sama Tuhan. Saya beramal ini, Tuhan tolong kabulkan ini. Orang begitu bocil, atau bocah cilik. Walaupun dia sudah punya cucu. Tapi kalau ada anak muda masih belasan tahun, dia sudah faham menyembah Allah itu bukan karena kita pengen sesuatu, tapi karena patuh bertuhan. Itulah makna ayat penutup kajian siang ini. Wa raditu lakumul Islam madina, surat Al-Maidah ayat 3. Itulah makna ayat ilahi anta maksudi itu dimaknai dari ayat itu. Wa raditu, dan aku relakan al-Islam, ketundukan, kepatuhan sebagai agamamu. Jadi Islam artinya apa? Ketundukan dan kenapa dia tunduk? Karena dia sudah ridho mencintai Allah Subhanahu. Inilah rahasia. Atini mahabbataka, ya Allah hadiahkan aku cintamu. Ini dibahas juga jadinya. Wa ma'rifatak, hadiahkan aku mengenal. Khatamlah doa riayah zikir ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Lanjut talqin. Talqinnya nanti sama ajengan ya, atau sama wakil talqin. Semoga kajian ini diberkahi Allah.